Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan belajar bersama ya, eh, mempelajari tentang teknik hacking yang ada di dalam Android platform. Ya. Jadi biasanya penyerangan yang dilakukan sebelum-sebelumnya yaitu berada di komputer Windows. Nah, karena kali ini kita akan mencoba mempraktekkan di mesin Android. Kenapa Android? Ya, paling tidak saat ini pengguna Android itu sudah semakin banyak ya, makin banyak, dan hampir setiap orang sekarang memiliki device seperti smartphone. Nah, tentunya hal di dalam security itu belum banyak orang yang peduli dengan keamanan di aplikasi Android ya, atau di sistem operasi yang di mobile ya. Nah, oleh sebab itu coba kita akan mencoba nanti gambaran yang mungkin yang banyak dilakukan orang ya, teknik-teknik penyerangan di komputer itu bisa diterapkan di mesin Android ini. Model penyerangan yang dilakukan di dalam Android platform itu ya kurang lebih tidak berbeda sih dengan biasa yang dilakukan di komputer Windows misalkan. Cuma ini hanya beda platform saja gitu ya, atau beda sistem operasi saja, atau beda device saja, tapi tekniknya mungkin hampir sama ya. Jadi cara metode yang digunakan itu hampir sama. Nah, kurang lebih seperti ini, coba saya gambarkan ya. Gambarannya seperti ini. Misal ini saya kasih dua perangkat di sini, dua device. Nah, mungkin di sini mesin attackernya, di sini mesin Androidnya. Oke, kita punya mesin attacker di sini. Katakanlah ini PC atau laptop. Oke. Nah, ini kita sebut dengan mesinnya attacker ya. Terus kemudian di sini kita kasih nama korbannya gitu ya. Oke. Nah, ini dianggap nanti ini terhubung gitu ya. Nah, nanti untuk realnya mungkin terhubungnya bisa melalui jaringan lokal atau maupun jaringan di internet gitu ya. Nah, tapi kita simulasikan sederhana dulu. Ini anggaplah ini terhubung dengan sebuah jaringan gitu ya. Nah, artinya dua mesin ini bisa saling berkomunikasi gitu. Nah, kira-kira apa yang kita butuhkan ini nanti coba kita simulasikan ini dengan mesin Kali Linux di sini ya. Nah, sistem operasi yang digunakan adalah Kali Linux. Terus di sini kita menggunakan Android gitu ya. Nah, mungkin di sini ada ya bayangannya kita punya jaringan ya. Untuk jaringannya jaringan internet gitu ya. Oke. Nah, ini ada terhubung lah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kira-kira ini nanti si Kali Linux ini itu ya, itu ada upaya bagaimana si Android itu terhubung dengan si Kali Linux itu atau si penyerang. Nah, di situ. Nah, ini teknik untuk bagaimana
dia terhubung atau dia menghubungi atau dia berkomunikasi, ini bisa menggunakan cara-cara yang misalkan melalui sebuah komunikasi WA misalkan seperti itu, atau biasanya mengirim-ngirim pesan, SMS, mengirim email yang dimana tujuannya adalah biasanya itu membawa si penerima email atau pesan tadi itu agar dia menghubungi sebuah alamat biasanya di web gitu kan. Oke, sehingga di sini adalah sebuah alamat. Nah, tujuannya adalah agar si korban dia mengunjungi sebuah halaman di sini. Oke, katakanlah di sini kita kasih misalnya apa yang digunakan untuk si penipu misalkan ya, alamat-alamat penipu itu biasanya misalkan di sini ada penipu.com gitu ya, atau hadiah. Nah biasanya kan yang menarik itu adalah hadiah.com. Nah ini kita contoh menggunakan sebuah alamat yang alamat itu sebenarnya untuk menarik si calon korban itu mengunjungi sebuah halaman di sini, contohnya seperti itu. Nah, dia menyediakan halaman web di sini ya. Nah, biasanya untuk mengirim pesan itu bisa apa saja tadi, misalkan di WhatsApp, di SMS atau di email itu ya, itu dia mengirimkan sebuah pesan yang di situ ada link. Nah ini yang banyak ditemukan di kasus-kasus yang pengguna-pengguna aplikasi Android itu dia mengabaikan hal-hal ketika dia menerima sebuah alamat link biasanya seperti itu. Nah, contoh kalau kita pengguna WhatsApp ya, nah itu ada beberapa link yang kadang kita itu tidak tahu bahwa itu sebenarnya link itu berbahaya atau tidak, tapi dengan buru-buru ya atau dengan cerobohnya itu alamat link itu kita kunjungi saja karena biasanya ada daya tariknya di situ. Misalkan di situ ada daya tarik, misalkan ada video misalkan, atau ada daya tarik hadiah dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Oke, link ini kemudian dikirim biasanya ya, dikirim melalui WhatsApp ke mesin Android biasanya kan gitu. Nah, si mesin Android itu ketika sudah menerima pesan yang isinya adalah link tadi, gitu ya. Biasanya di sini ada link. Nah, linknya itu mungkin namanya beda dengan apa yang di link websitenya mungkin ya, mungkin bisa beda di situ. Kan sekarang sudah ada banyak teknik ya mengganti nama domain itu dengan link-link itu kan, nah, seperti itu. Nah, itu sulit ketika di WA itu mengecek kebenarannya, mengecek ini apakah website yang benar atau yang berbahaya atau yang tidak dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu cara yang seperti ini itu biasanya efektif dipakai oleh si attacker untuk mengelabui si korban, yaitu untuk mengunjungi sebuah link. Misalkan di sini linknya adalah contoh nih yang biasa digunakan untuk bit.ly misalkan ya, bit.ly biasanya gitu kayak itu ya. Terus yalah biasanya isinya apa di situ kan. Cuma kode gitu ya, 1, 2, 3 misalkan gitu. Nah, teknik kayak seperti ini banyak sekali ya digunakan oleh si penyerang itu untuk mengelabui si korban. Nah, oke lah, kita anggap ini si Android ini ya, dia mesin Android ini dia menerima pesan yang isinya di dalamnya ada link. Ketika di klik atau di akses linknya, dia akan kebawa di sini ya. Nanti otomatis dia akan mengunjungi sebuah halaman link ini ya. Link ini mengunjungi sebuah halaman ini ya.
Oke. Ini saya kasih warna karena ini sebenarnya adalah link yang berbahaya. Nah, oke. Yang merah ini adalah link yang berbahaya. Ketika dia sudah mendapat link, di sini dia menyediakan. Nah, apa yang disediakan? Biasanya si attacker sudah menyediakan perangkatnya yang akan tujuannya adalah supaya sebuah tool yang dimiliki oleh stacker itu sampai ke mesin Android ya. Tujuannya adalah biar dia sampai ke mesin Android ini ya. Yang paling penting adalah di sini ada sebuah file ya, nanti misalkan di sini filenya itu mungkin ini menjadi daya tarik sendiri. Filenya bisa berupa bermacam-macam ya. Yang tujuannya agar file ini itu bisa diunduh oleh si korban di sini. Nah, file ini sebenarnya file yang kalau dari luar mungkin itu nampak seperti file-file biasa, misalkan file yang biasa yang digunakan oleh Android itu biasanya file-file yang berupa aplikasi. Nah, oke, jadi ketika si Android ini sudah mengambil file yang sudah disediakan oleh si Kali Linux ya atau mesin penyerang, harapannya adalah si penyerang ini, pengguna Android ini atau yang sebagai korban ini, dia akan menginstal aplikasi yang di-download tadi gitu ya. Sekali lagi ini kita ulangi, proses dimulai dari si penyerang itu menyediakan file berupa APK ya, gitu ya. Nah, filenya bisa dikatakan ini file namanya file backdoor ya. Nah, tapi biasanya ini namanya bukan backdoor karena kalau backdoor nanti ketahuan oh ini file berbahaya itu. Nah, ini biasanya kamuflase ya. Misalkan file yang di sini itu file yang namanya yang menarik misalkan, atau file-file yang biasa digunakan untuk game, file-file apa berupa yang aplikasi-aplikasi tools dan sebagainya itu. Nah, oleh sebab itu si korban itu tertarik untuk menginstal aplikasi yang disediakan oleh si penyerang. Nah, di sini setelah si calon korban ini menginstal aplikasinya, barulah ini prosesnya berjalan. Si korban menjalankan file yang di dalamnya itu sebenarnya ini adalah muatannya adalah file berbahaya gitu ya. Nah, sebenarnya file ini di dalamnya itu ada yang namanya mengandung payload namanya ya. Jadi payload itu adalah file binary nanti yang digunakan untuk mengeksploit mesin yang ada di dalam korban gitu ya. Nah, ini sama ini yang digunakan di teknik eksploitasi di komputer gitu ya atau di Windows ya. Nah, ini yang bisa digunakan itu dengan Metasploit ya. Jadi menggunakan tools Metasploit untuk menghasilkan membuat payload ya. Setelah di generate nanti file payload ini kemudian dibungkus atau diekstrak nanti dengan nama file backdoor APK ini. Nah, sebenarnya ini adalah mengandung payload. Oke, setelah payload ini tertanam di dalam sebuah mesin korban, si korban juga tidak menyadari ya, si korban tidak menyadari bahwa ternyata ketika dia sudah menginstal file tadi, dia memberikan izin ya. Biasanya di install aplikasi itu kan banyak konfirmasi ya. Nah, ini menjadi perhatian juga kita ya. Biasanya kan kalau kita menginstal sebuah software yang aplikasi APK yang ada di Android itu kan ada beberapa konfirmasi untuk minta izin untuk mengakses resource yang ada di dalam perangkat kita. Contohnya adalah misal nih aplikasi itu boleh mengakses memori, boleh mengakses kamera, biasanya kan ada konfirmasi untuk izin dulu kan. Nah, di Android itu kan sudah disediakan sistem perizinan untuk mengakses sebuah resource dari sebuah aplikasi. Nah,
Nah, kita sebagai pengguna yang biasanya tidak peduli dengan hal itu, nah itu diabaikan saja. Nah, biasanya mengabaikan di apa namanya, di allow ya, allow aja, atau dibolehkan, diizinkan aplikasi itu untuk mengakses perangkat-perangkat yang sumber daya yang ada di dalam mesin Android kita. Nah, disitulah aksesnya artinya dibuka gitu ya, atau diperbolehkan si aplikasi tadi itu mengakses resource yang dimiliki oleh si mesin Android. Oke, nah ini biasanya yang terjadi di banyak aplikasi yang ada hubungannya dengan kamera itu ya, ada hubungannya dengan grafis, ada hubungannya dengan multimedia dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita menemukan kok ini aplikasi kok tidak masuk akal ketika hubungannya dengan kamera misalkan seperti itu, nah itu perlu dicurigai juga. Nah, caranya seperti itu. Atau kalau kita memang sudah paham tentang aplikasi dan aplikasi itu memang diunduh dari Play Store-nya ya, atau dari Android resminya dari Google, itu biasanya sudah terkonfirmasi di sana ada pengecekan tentang keamanan sebuah aplikasi itu. Nah, tapi kali ini kasusnya adalah ini memanfaatkan kecerobohan, ketidakpedulian oleh si korban itu mengambil sebuah aplikasi yang dia download dari sumber lain atau dari pihak ketiga ya, biasanya ya seperti ini. Nah, misalkan kita diiming-imingi sebuah aplikasi game yang mungkin yang banyak digemari, yang ini mungkin membantu, contohnya kalau misalnya main gamenya biar menang terus misalnya kayak gitu. Nah itu cara bodohnya seperti itu. Nah, kalau anak-anak atau apa kan biasanya itu nggak pikir panjang kan gitu. Nah, itu. Nah, iming-iming seperti itu biasanya membuat si pengguna Android dia tidak mempedulikan tentang keamanan tadi kan, yang penting dia terinstall. Nah itu yang dia karena sudah istilahnya terbujuk ya, istilahnya terbujuk dengan file tadi, meskipun itu diunduh dari pihak ketiga ya, atau dari website luar ya, bukan dari Google ya, bukan dari dari Play Store-nya, tapi karena saking ininya ya, tergodanya tadi, hal-hal seperti itu diabaikan sehingga memperbolehkan aplikasi luar itu masuk ke Android ya, atau sistem yang ada di mesin Android ini. Nah, di sini nanti ini aplikasi yang dibuat ini nanti ya, yang dijadikan backdoor ini ingin mengakses semua resource yang ada di mesin Android. Nah, ini nanti pada saat install itu akan muncul beberapa akses yang diminta itu, tapi anggaplah nanti si victim ini atau si korban ini dia mengabaikan semuanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi semuanya di-allow aja, diterima, diperbolehkan aplikasi backdoor ini nanti mengakses semua resource yang dia minta itu. Nah, setelah dia terinstall ya, nah apa yang terjadi setelah ini, pilotnya sudah terpasang ya, artinya ini sudah ibarat ini senjatanya ya, atau ini bomnya lah ya, atau itu sudah diledakkan di mesin di sini, karena ini pelurunya sudah masuk ke sebuah sistem sehingga sistem sudah kena sasaran di sini. Nah, oleh sebab itu ada proses nanti di sistem Kali Linux ini atau di Metasploit-nya, dia punya mendapatkan session dari si Android ini. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan session itu ya dari sini, ya artinya berarti ini sudah berhasil ya. Jadi tujuan dari penyerang sudah berhasil, karena tujuannya adalah dia mendapatkan session dari si mesin Android ini ya, sudah mendapatkan sel aja ya, mendapatkan sel, sehingga dengan sel itu si penyerang artinya sudah punya jalur untuk mengakses secara penuh yang ada di dalam mesin Android. Nah, seperti itu. Nah, ini yang
kita sebut nanti dengan session gitu ya. Session gitu ya, atau dia mendapatkan sel gitu ya. Oke, jadi kalau sudah ada asisten sel ini, nah ini remote-nya sudah masuk ya, jadi dia sudah bisa meremote apa yang ada di dalam mesin Android. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi PT lemahnya itu sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah di sini ada mesin Android itu kita hanya platform ya yang membedakan bentuknya saja. Sistem penyerangan yang dilakukan masih menggunakan cara yang lama ya, cuma teknik-teknik untuk pendekatannya untuk memasukkan sebuah serangan itu ya mungkin berbeda-beda ya. Nah, ada yang melalui WhatsApp gitu ya, ada yang melalui email ya. Kalau email dengan cara yang lama gitu ya. Nah, sekarang ada cara-cara yang baru dengan sosial media, dengan Instagram, dengan macam-macam itu. Nah, ini teknik-teknik dalam rangka agar si korban itu mendapatkan informasi dari si penyerang. Ada satu file misalkan yang menarik itu ya, menjadi supaya itu bisa diambil oleh si korban ya, yang ternyata file tersebut adalah file yang mengandung file-file berbahaya atau mengandung payload di sini ya. Nah, setelah dia berhasil memasang payload di dalam mesin si korban, nah otomatis tujuan dari si penyerang sudah berhasil ya. Jadi dia sudah dapat session atau sel dari mesin si penyerang. Oke. Nah, ini bisa dilakukan baik secara menggunakan jaringan lokal ataupun menggunakan jaringan internet. Nah, kalau jaringan internet, maka nanti resource yang dibutuhkan, upaya yang dibutuhkan oleh si attacker di sini itu lebih lagi ya, karena dia harus punya web server, harus punya yang diakses secara publik, atau dia punya mesin yang diakses dengan publish ya. Nah, tentunya di sini yang dibutuhkan IP address ya, IP address yang bisa diakses secara publish ya, IP public. Nah, sehingga si mesin mesin korban ini dia dapat mengakses mesinnya si penyerang ya gitu. Nah, tapi kalau dengan jaringan lokal, misalkan dalam satu segmen seperti ini ya, nah ini kita hanya untuk simulasi misalkan di jaringan lokal ya. Nah, jaringan lokal biasanya kita temukan di jaringan-jaringan WiFi ya. Nah, contoh kita kalau di jaringan lokal di WiFi umum itu ya. Nah, itu bisa misalkan ini satu area dengan hotspot area di situ. Nah, si penyerang dan si korban dalam satu jaringan.